Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan tugas kewirausahaan Business Plan dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, perkenalkan nama saya Alming Zuhri, Prodi Teknik Sipil B dengan nomor BP 1910003433 dengan dosen pembimbing Helni Lalan SPST MT. Di sini saya mengangkat judul AZ Store. AZ Store sendiri merupakan singkatan dari nama saya, yaitunya Alming Zuhri Store. Kenapa saya mengangkat judul atau kewirausahaan saya AZ Store? Karena nama merupakan adalah doa. Kemudian kita lanjut kepada latar belakang. Latar belakang, kebutuhan akan sandang pangan merupakan kebutuhan primer setiap orang. Dari tahun ke tahun, peningkatan dari produk ini sangatlah pesat. Untuk memenuhi tren saat ini, diperlukannya unit usaha yang sangat dapat untuk menyediakan produk tersebut. Tetapi penyediaan produk yang berkualitas hanya sedikit yang kita jumpai di pasaran. Karena kualitas dari pakaian yang dijual di pasaran rata-rata adalah kualitasnya sangat biasa. Sedangkan yang kita jual di AZ Store merupakan kualitas yang sangat baik dan bisa bersaing di kelas atas. Visi dan misi usaha. Yang pertama, visi. Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sangat mengutamakan fashion, terutamanya di kalangan muda-mudi. Tidak heran lagi di era globalisasi sekarang, kita sangat mementingkan fashion. Kemudian lanjut kepada misi. Yang pertama, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Di sini kualitas sangat berpengaruh penting terhadap kepuasan pelanggan kita. Jadi kita dalam mengangkat, baik saya ulangi lagi, yaitunya pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, agar pelanggan lebih nyaman dan puas. Pelayanan kita harus lebih baik lagi ke depannya atau ditingkatkan lagi. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan perusahaan sejenis dan menjalin persahabatan dengan pelanggan. Di sini hubungan emosional antara kita dan pelanggan itu harus terjalin erat. Karena dengan hubungan emosional yang baik, pelanggan akan merasa nyaman pada kita. Yang ketiga, menyediakan produk yang up to date, yang memang produk yang terbaik yang kita keluarkan untuk para pelanggan kita, agar tetap bertahan untuk membeli dan berlangganan kepada kita. Profil kewirausahaan. Lokasi usaha. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategis dan tempat biasa kalangan anak muda berkumpul. Dan lokasi mudah terlihat dan berada di dekat jalan agar dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Lokasi sangat berperan penting dalam sebuah usaha ataupun sebuah AZ Store yang merupakan adalah distro. Di sini kita harus memilih lokasi yang sangat tepat, di mana para pelanggan atau pembeli bisa nyaman, yaitunya dengan memilih lokasi yang baik, seperti ada area parkir yang luas dan tempat yang bagus dan tidak terganggu oleh banyak para pedagang. Jadi kita harus menyediakan lokasi yang sangat bagus. Dalam profil kewirausahaan kita juga membutuhkan komoditi usaha, yaitunya pembagiannya yaitu pembuatan produk atau produk secara sederhana. Walaupun produk kita sederhana, tapi produk kita ini harus bisa bersaing
di era globalisasi sekarang ini. Kemudian prototipe desain, yaitunya pembuatan pola atau sketsa desain. Di sini kita perlu menentukan jenis desain apa yang kita pakai dalam sebuah produk kita. Yang kemudian lanjut pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini kita harus memilih bahan yang kualitasnya bagus dan juga bisa menguntungkan bagi kita. Sehingga ini adalah penunjang sebuah usaha kita supaya para pelanggan juga nyaman dengan pemilihan bahan kita. Kita perlu menjelaskan beberapa bahan yang kita pakai dalam produk kita. Kemudian lanjut kepada cutting. Cutting sendiri adalah proses pengguntingan, yaitunya merupakan ukuran mulai dari ukuran S, M, XL, double XL, dan L. Kita perlu menggunakan ini cutting. Pengguntingan harus secara baik dan rapi, dan perlu pelatihan khusus bagi karyawan yang akan bekerja di AZ Store. Setelah proses cutting, kita tuh lanjut kepada proses sablon, di mana pada proses sablon ini kita harus memilih warna dan cat terbaik untuk dipakai dalam sablon. Jadi sablon ini juga sangat berpengaruh penting terhadap produk kita. Pemilihan warna, pencampuran warna, dan juga apa-apa yang kita pakai, gambarnya, sketsanya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Kemudian lanjut kepada jahit. Pada saat menjahit, kita harus sesuai dengan ukuran kalangan yang kita tuju, yaitunya muda-mudi. Proses menjahitan, kebanyakan di muda-mudi sekarang itu banyak memakai ukuran L dan M, itu kebanyakan. Jadi kita harus mengikuti faktor umur yang akan memakai. Kemudian setelah jahit, kita lanjut kepada proses finishing. Finishing sendiri di mana pada proses akhir ini kita memerhatikan apakah masih ada benang berlebih yang perlu kita gunting, apakah ada sablon yang tidak rapi, apakah ada lipatan yang bagus atau rusak, atau hal sebagainya. Proses akhir setelah finishing, itunya packing. Pada saat pemakingan, kalau dapat kita memasang sebuah label di dalam plastik yang sangat bagus. Jadi secara tidak langsung di dalam plastik packing yang kita pakai untuk pemakingan itu ada seperti nama wirausaha kita, itu seperti AZ Store. Kita memasang AZ Store agar packing kita terlihat rapi dan kemudian baru bisa kita pasarkan. Pada slide berikut ini yaitunya aspek pemasaran. Yang pertama yaitunya target pasar atau konsumen. Di sini saya lebih memilih kepada muda-mudi yang berumur dari 15 tahun ke atas lah. Kebanyakan muda-mudi pada era globalisasi sekarang ini lebih mengutamakan fashionnya, yaitunya anak-anak mulai dari remaja sampai SMA sampai anak-anak yang sudah kuliah itu mengutamakan fashion. Jadi banyak kalangan sekarang lebih mengutamakan fashion, baik di dunia pekerjaan ataupun yang lainnya. Kemudian lanjut kepada lokasi pasar. Saya lebih memilih lokasi pemasarannya itu di sekitaran kampus, di mana para mahasiswa berkumpul dan membuat sebuah kelompok atau organisasi. Di sana kita membuat sebuah wirausaha, karena kebanyakan sekarang ini anak muda-mudi yang berkuliah di kota, di luar kota ataupun di luar negeri juga sangat membutuhkan fashion. Jadi alangkah baiknya kita membuat lokasi pemasarannya itu di dekat kampus dan jauh dari pasar. Karena kalau kita bersaing dengan orang yang di pasar, bentuknya sama, padahal kualitas kita lebih baik dari punya mereka kan. Tapi di sini kita lebih memilih lokasi
yang lebih dekat dengan kampus dan jauh dari pasar, sehingga persaingan kita tidak begitu ketat. Yang ketiga yaitu partner bisnis. Partner bisnis ini sangat berpengaruh penting, di mana kita bekerja sama dalam proses pemodalan, dalam proses pembagian manajemen waktu kita. Jadi di sini kita bisa sistem bagi hasil dan saling bekerja, membantu di bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat, personil tim. Sebaiknya kita mengambil orang-orang terdekat kita. Kenapa? Kita akan lebih bisa memahami sifat dan karakter dari teman-teman kita. Jadi dari sini personil tim ini terdiri orang-orang yang terdekat kita, yang dapat kita percayai, yang agar dapat memajukan dan melakukan pelayanan yang terbaik lah bagi produk kita ke depannya, dan bisa saling menjaga emosionalnya supaya tidak ada rasa tersinggung. Makanya kita lebih mencari orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Kemudian lanjut kepada struktur organisasi. Strukturnya yang pertama yang di atas itu adalah pemimpin, yang kedua bagian ADM atau administrasi dan keuangan, yang ketiga itu divisi produksi, yang keempat yaitu divisi pemasaran. Jadi tiap-tiap kita itu sudah mempunyai pekerjaan masing-masing, apa yang harus dikerjakan ke depannya, pemimpin sebagai apa, dan bagian keuangan atau administrasi sudah tahu pekerjaannya seperti apa. Dan pada divisi produksi dia sudah tahu produknya sudah bagus apa tidak. Dan kemudian pada divisi pemasaran, seperti apa pemasaran yang akan dilakukannya, dan hal poster seperti apa lagi yang akan mereka sebar supaya wirausahanya makin berkembang. Itu adalah di bidang pemasaran. Untuk pemodalan pada poin ke-6, pemodalan sendiri itu bisa berasal dari kita sendiri, seperti AZ Zistro itu adalah modal saya sendiri, atau bisa bekerja sama dengan perusahaan lain atau mendatangkan investor kepada kita, dan sistemnya bagi hasil. Jadi modal awal yang bisa kita kita butuhkan di awal itu kita sudah uraikan. Per bulannya kita butuhkan berapa, kemudian lakukan evaluasi lagi apakah ada kerugian atau keuntungan, dan berapa keuntungan yang sudah kita peroleh, dan apa yang perlu kita kembangkan. Jadi di pemodalan ini kita harus menyediakan dana awal kita di AZ Store. Kemudian lanjut kepada poin ke-7, yaitunya peralatan yang diperlukan. Yang diperlukan dalam wirausaha AZ Store ini, karena ini bersifatnya distro. Yang pertama, itunya kita membutuhkan gunting, mesin jahit, sablon, dan untuk komputer atau laptop yang bisa digunakan untuk editing, sehingga penunjang kemajuan wirausaha kita. Dan masih banyak yang masih kita perlukan untuk peralatannya. Kemudian pada poin terakhir, yaitu poin ke-8, yaitunya periklanan atau promosi. Kita bisa membuat sebuah pamflet yang berisi produk-produk baru yang akan ditempel di media sosial kita setiap bulannya atau setiap minggunya, bahkan setiap hari kita juga bisa melakukan periklanan atau promosi, sehingga wirausaha kita ini semakin maju dan semakin mudah diketahui oleh muda-mudi yang ada di sekitaran kita. Kemudian kita melakukan iklan di dunia internet. Sekarang sudah era globalisasi dan juga sudah di 4.0, kita banyak melakukan periklanan yaitunya di dunia internet melalui situs jejaring sosial maupun forum, dan juga bisa melalui pendekatan emosional kita sesama anggota. Apalagi kita
seorang mahasiswa, kita juga sudah tergabung di beberapa organisasi. Jadi melalui organisasi tersebut kita juga bisa mempromosikannya kepada teman-teman kita, kerabat, atau orang-orang terdekat kita. Sehingga itu lebih mempermudah dan lebih bisa berkembang lah untuk wirausaha kita ke depannya. Jadi itulah gunanya organisasi, itulah gunanya sahabat atau karib kerabat, bisa membantu kita dalam mempromosikan atau periklanan kita melalui media sosial mereka masing-masing. Apalagi itu melalui Instagram, Facebook, Twitter, ataupun Telegram. Itu sangat penting. Kemudian yang terakhir, kita membutuhkan untuk membuat sebuah katalog mengenai fashion yang sedang up to date di dunia distro pada saat sekarang ini. Mungkin hanya itu penyampaian tugas kewirausahaan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.